Datang di perkuliahan Data Mining dan Data Warehouse. Pada kesempatan kali ini masih dengan pembahasan yang sama dengan sesi sebelumnya, yaitu tentang analisis cluster. Nah, untuk outline perkuliahan pada kali ini, untuk 2 poin sebelumnya, yaitu tentang pengantar analisis cluster dan metode partisi, ini sudah dibahas. Kemudian pada kesempatan kali ini yang akan dibahas merupakan yaitu metode hierarkis. Untuk kesempatan sebelumnya itu sudah dibahas tentang apa itu analisis cluster, kemudian dibahas tentang cluster itu sendiri, kemudian dibahas juga tentang metode pengukuran kemiripannya untuk mengelompokkan objek data ke dalam cluster. Kemudian sudah dibahas pemanfaatan analisis cluster ini di sebelah mana. Kemudian sudah dibahas juga beberapa metode clustering. Kemudian sudah dibahas metode partisi itu seperti apa dan algoritma dalam metode partisi ini yaitu K-means. Nah, untuk sesi kali ini kita membahas tentang clustering dengan metode hierarkis. Tujuan pembelajarannya masih sama dengan kesempatan sebelumnya. Nah, metode hierarkis kalau saya ambil materi pada sesi sebelumnya, jadi gambarannya seperti pada slide keempat, di mana ada kumpulan data, titik-titik data, di mana di awal setiap data itu dianggap sebagai satu klaster. Kemudian secara bertahap dilakukan penggabungan klaster-klaster kecil tersebut atau titik-titik data tersebut sehingga nanti pada akhirnya dihasilkan semua data itu digabung ke dalam satu klaster. Prosesnya bisa dilihat pada gambar pada slide keempat. Nah, metode hierarkis ini pada slide 5 di situ bisa dilihat penjelasannya dia menghasilkan urutan klaster. Urutan klaster ini maksudnya seperti apa? Jadi dia akan menghasilkan kalau jumlah klasternya sebanyak N, yaitu sebanyak datanya, anggotanya seperti apa. Kemudian kalau misalnya klasternya sebanyak N kurang 1, kemudian N kurang 2 sampai seterusnya sehingga diperoleh hanya ada satu klaster yang beranggotakan semua objek data atau titik data yang ada. Nah, kemudian di metode hierarkis ini ada yang disebut dengan dendrogram. Jadi dendrogram ini merupakan diagram yang nanti akan menggambarkan sebuah pohon klaster. Jadi di situ kelihatan pada saat klasternya N, bagaimana penyebaran datanya, bagaimana penyebaran data di dalam klasternya, kemudian kalau N kurang 1, kemudian N kurang 2, sampai seterusnya hingga klasternya 1. Di situ tergambarnya dalam dendrogram. Nah, dendrogram ini semacam pohon, yang dia pohonnya menggambarkan titik data terhadap klaster. Nah, di dalam dendrogram juga, selain menggambarkan klasternya, dia akan menampilkan hubungan antar klasternya. Jadi misalnya dari bawah, dari yang dia masih derajatnya dari daunnya ketika semua data itu dianggap satu klaster, jadi bagaimana keterhubungan antara titik data satu dengan titik data yang lain atau klaster satu dengan klaster yang lain sehingga membentuk lagi sebuah gabungan klaster. Nah, itu tergambarnya di dendrogram. Dendrogram ini dia memiliki akar dan daun. Jadi sama dengan pohon, di mana daun ini itu nanti menggambarkan daunnya adalah semua titik data, di mana semua titik datanya dianggap sebuah klaster. Jadi ada N klaster berisi masing-masing satu data. Kemudian ada akarnya. Nah, ini level yang paling atas kalau di pohon, level 0-nya atau level 1-nya. Di situ menggambarkan ada satu klaster, di mana satu klasternya berisi semua data yang ada di dalam dataset. Nah, kemudian kalau misalnya seperti tadi penjelasannya, artinya metode hierarkis ini dia punya beberapa level jumlah klaster. Nah, itu bagaimana memperoleh jumlah klaster yang diinginkan. Nah, itu caranya adalah tinggal memotong pohon pada level yang diinginkan. Misalnya, dari metode hierarkis ini kita bisa melihat klaster mulai dari level 0, di mana semua titik data tergabung dalam satu klaster, sampai pada akarnya, level terakhir, di mana setiap data itu tergabung dalam
masing-masing klaster. Nah, itu kita bisa memotong nanti di level mana, sehingga diperoleh pada level tersebut berapa jumlah klaster dan sebaran data untuk setiap klaster tersebut. Nah, itu tinggal menentukan level mana yang kita mau gunakan. Kemudian untuk metode hierarki ini, pendekatannya ada 2 jenis. Bisa menggunakan yang bottom up atau aglomeratif, ada yang menggunakan pendekatan divisif atau top down. Nah, apa beda pendekatan ini? Nah, kalau pendekatan aglomeratif ini seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Jadi di awal semua titik data dianggap satu klaster, kemudian dilakukan penggabungan berdasarkan dari kedekatan dari objeknya atau kumpulan objeknya, sehingga nanti di akhirnya akan diperoleh semua data tergabung dalam satu klaster. Nah, itu kalau aglomeratif, dimulainya dari setiap titik data. Nah, kalau pendekatan divisif, dia top down. Itu artinya semua titik data itu awalnya mula-mulanya dianggap sebagai satu klaster. Kemudian akan di top down, akan dibagi-bagi sehingga dihasilkan setiap titik data memiliki atau anggota dari setiap klaster. Jadi divisif ini kebalikan dari langkah-langkah proses pengklasteran pada pendekatan aglomeratif. Namun, menurut referensi, pendekatan clustering metode hierarkis dengan pendekatan divisif ini dia kurang praktis karena perhitungannya dia memakan waktu, kemudian biaya komputasinya yang banyak atau proses komputasinya lebih rumit. Nah, kalau mau dilihat gambarannya, bisa dilihat pada slide 7. Di situ kelihatan bagaimana cara kerja dari pendekatan yang aglomeratif dan divisif. Jadi kalau aglomeratif seperti ini, ada titik data, mula-mulanya titik datanya dianggap sebagai masing-masing satu klaster. Kemudian dilakukan penggabungan titik data yang jaraknya terdekat, seperti ini. Jadi di awal ada berapa titik data, kemudian dengan beberapa klaster, kemudian klasternya menyusut, menyesuaikan penggabungan titik data seperti ini sampai di akhirnya nanti semua titik data tergabung dalam satu klaster. Nah, ini kalau di dendrogram dia ada beberapa level. Jadi tinggal nanti di-cut di level mana. Kalau misalnya di-cut-nya di sini, dipotongnya di level sini, nanti bisa dapat 2 klaster seperti ini dengan data untuk tiap klasternya kelihatan di gambarnya. Nah, kalau divisif ya kebalikan dari aglomeratif. Jadi di awalnya semua titik data dianggap ke dalam satu klaster, dimasukkan ke dalam satu klaster. Kemudian baru dipecah-pecah ke dalam klaster-klaster yang lebih kecil, sehingga nanti di akhirnya satu titik data dia tergolong dalam satu klaster. Nah, ini dia pendekatannya, perbedaan pendekatannya. Atau bisa seperti ini, bisa dilihat di slide 8 juga gambarannya. Jadi ada titik data A, B, C, D, E. Kalau aglomeratif kita mulainya dari titik data tersebut, kemudian penggabungan sampai akhirnya diperoleh A, B, C, D, E termasuk dalam satu klaster. Nah, kalau divisif kebalikannya, kita mulainya dari step awalnya dari A, B, C, D, E ini dalam satu klaster, kemudian dipecah-pecah sehingga semua titik data dianggap sebagai satu klaster tunggal. Nah, kemudian seperti metode clustering yang lainnya, jadi bagaimana caranya menggabungkan titik data ke dalam satu klaster? Pada metode hierarki juga sama, jadi dia masih menggunakan menghitung jarak untuk menentukan nilai kemiripannya. Jadi masing-masing objek nanti dihitung jaraknya untuk setiap objek yang ada. Jadi seperti misalnya objek 1 itu kemudian dihitung jaraknya dengan objek 2, objek 3, objek 4, dan seterusnya. Kemudian nanti akan diperoleh sebuah matriks yang menggambarkan nilai similarity atau kedekatan antara tiap objek. Kemudian setiap objek berpasangan dengan objek atau kelompok objek lainnya yang berjarak terdekat. Jadi nanti objek-objek yang ada dia akan berpasangan dengan objek lain yang jaraknya terdekat dengan dia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya tentu saja pada tahap selanjutnya nanti yang memiliki jarak terdekat inilah yang akan digabungkan ke dalam satu klaster yang sama.
Nah, langkah-langkah clustering metode hierarkis. Nah, bagaimana caranya proses clusteringnya pakai metode hierarkis? Di sini langkah-langkahnya menggunakan yang jenisnya pendekatan aglomeratif. Jadi, di awalnya setiap objek dianggap sebagai masing-masing satu cluster. Kemudian langkah kedua, temukan pasangan objek yang paling mirip. Nah, bagaimana cara menemukannya? Tentu saja dilakukan perhitungan ketidakmiripan yang berbasis pada jarak. Pada kasus ini nanti saya menggunakannya yang Euclidean distance. Kalau mau pakai pendekatan perhitungan kemiripan yang lain boleh. Jadi jarak saja, selain Euclidean bisa pakai Manhattan, bisa pakai Minkowski. Kemudian untuk yang perhitungan kemiripan menggunakan yang similarity bisa pakai koefisien korelasi dan seterusnya. Nah, di sini yang seperti tadi saya bilang akan diperoleh sebuah matriks kemiripan. Jadi ada sebuah matriks yang menghitung nilai jarak untuk masing-masing pasang objek. Jadi misalnya ada 10 objek, jadi matriksnya nanti ada nilai jarak untuk objek 1 dan 2, objek 2 dan objek 1 dan 2, objek 1 dan 3, objek 1 dan 4 dan seterusnya sampai 10. Kemudian dicari lagi untuk objek 2 dan objek 3, objek 2 dan objek 4 dan seterusnya. Nah, itu didapatkannya di langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, gabungkan kedua objek ke dalam satu klaster. Nah, yang mana yang digabungkan? Yang setelah dilihat dari matriks kemiripannya itu memiliki kemiripan yang paling tinggi. Nah, objek. Jadi satu pasang objek atau dua objek yang memiliki nilai kemiripan yang paling tinggi, atau kalau kita mengukurnya pakai jarak berarti yang jaraknya terkecil, nah itu yang akan digabungkan ke dalam satu klaster. Nah, kemudian langkah keempat, ulangi sampai tersisa hanya satu klaster. Jadi kita mulai lagi dari langkah kedua, dihitung lagi kemiripannya, digabungkan lagi sampai semua titik data itu tergabung dalam satu klaster. Nah, ini langkah-langkahnya menggunakan metode hierarkis. Pada slide 11 di situ saya review sedikit tentang kemiripan dan ketidakmiripan, atau bagaimana menentukan objek ini memiliki karakteristik yang mirip atau tidak. Jadi pada sesi-sesi sebelumnya di perkuliahan ini untuk ukuran ketidakmiripan itu sudah dibahas terkait dengan perhitungan jarak. Nah, untuk slide 11 ini saya perlihatkan bahwa bisa juga menggunakan ukuran kemiripan untuk menghitung kesamaan karakteristik dari objek. Jadi semakin mirip objek, maka peluang untuk dikelompokkan dalam klaster semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin tidak mirip berarti peluangnya semakin rendah untuk dikelompokkan ke dalam objek yang sama. Nah, untuk ukuran kemiripan itu bisa menggunakan, di sini ada 3 contoh yang bisa dilihat. Di slide 11 ada kosinus, kovarian, dan korelasi. Nah, ini untuk menghitung ukuran kemiripan. Nah, kalau ukuran kemiripan artinya nanti kalau nilainya semakin besar, itu kemiripannya semakin tinggi. Artinya kedua objek tersebut peluang untuk dikelompokkannya ke dalam klaster yang sama itu semakin tinggi. Sedangkan untuk ukuran ketidakmiripan menggunakan jarak itu kebalikan dari kemiripan. Jadi kalau jaraknya semakin kecil itu artinya kemiripannya semakin tinggi. Jadi nilai yang kecil ini yang berpotensi untuk dikelompokkan ke dalam klaster yang sama. Nah, itu bedanya ukuran kemiripan dan ukuran ketidakmiripan. Nah, untuk ukuran ketidakmiripan di sini saya tidak perlihatkan lagi rumusnya karena sudah dibahas di sesi perkuliahan sebelumnya. Jadi di sini saya perlihatkan sedikit tentang ukuran kemiripan. Jadi bisa menggunakan kosinus, kovarian, sama korelasi. Kalau mau menggunakan ukuran kemiripan menggunakan kosinus, di situ di slide 11 bisa dilihat rumusnya seperti apa. Jadi X ditranspose, X itu adalah titik datanya. Kalau titik data kan bisa memiliki beberapa atribut, jadi dia dalam bentuk vektor di situ. Jadi ditranspose nanti dikali dengan Y dibagi dengan X dengan Y, di mana dengan simbol yang seperti ini, cara mendapatkan nilainya bisa dilihat rumusnya seperti ini. Nah, jadi XI ini adalah titik datanya. Nah, N untuk di sini adalah jumlah atributnya.
Jadi kalau ini 1, kalau atributnya 5, berarti nanti dikalikan semua nilai atributnya, kemudian diakarkan dapat nilai untuk X seperti ini. Nah, saya kasih lihat contohnya bagaimana mengukur kemiripan menggunakan kosinus untuk dua titik data. Jadi misalnya di sini ada objek atau data X, ada data Y, kemudian diperoleh objek X ini dia memiliki dua atribut di mana masing-masing nilainya 10 dan 5, kemudian objek Y memiliki dua atribut yang masing-masing nilainya 20 dan 20. Nah, bagaimana menghitung kemiripannya pakai cosinus similarity? Jadi tinggal pakai rumusnya 10/5. Nah, di sini saya salah tulis, mestinya di sini 5, jadi 10. Oke, di sini 5. Nah, seperti ini, jadi tinggal ditranspos, nanti dia jadi baris. Jadi 10/5 ya tinggal dikalikan 10 kali 20 itu 200, 5 kali 20 itu 100, jadi dapatnya 300. Nah, ini yang di bawah juga seperti ini, dapat akar 125, kemudian diperoleh nilainya 0,9487. Jadi nilai kemiripan antara objek X dan objek Y itu adalah 0,9487. Nah, misalnya ini kalau misalnya kita menggunakan kosinus juga, misalnya kita hitung jarak antara ada objek baru yang nama objeknya itu Z misalnya, kemudian kita hitung X dan Z nilai kemiripannya menggunakan cosinus similarity, kemudian kita memperoleh misalnya 0,5, maka kalau kita peroleh 0,5, kita mau tentukan X lebih mirip ke objek Y atau objek ke Z, nah itu kita ambil nilai similarity yang lebih tinggi. Nah, di mana kalau untuk perhitungan kasus ini dia 0,9487. Jadi objek X itu mirip, memiliki karakteristik kemiripannya lebih tinggi dengan objek Y. Nah, beda kalau kita menggunakan ukuran jarak. Jadi kalau ukuran jarak kita ambil yang nilainya atau jaraknya kecil. Nah, bagaimana dengan ukuran kemiripan yang lainnya? Ada kovarian, bisa menggunakan kovarian, bisa dilihat di situ rumusnya. Kalau kovarian dia menghitung rata-rata, jadi dia selisih antara tiap atribut dan rata-rata dari atribut tersebut untuk setiap objek. Seperti ini. Nah, kemudian nanti dapat nilai kovariannya seperti apa. Nah, kemudian untuk koefisien korelasi, di situ ada juga rumusnya, jadi dicari dulu nilai kovariannya, kemudian nanti dibagi dengan nilai standar deviasi dari masing-masing objek. Kemudian, nah selain ukuran kemiripan dari tiap objek, ada hal juga yang perlu diperhatikan dalam jenis clustering hierarki ini. Jadi selain menghitung jarak antar objeknya, nanti juga akan ada diperlukan menghitung jarak antara masing-masing cluster. Nah, di mana seperti diketahui bahwa di jenis metode clustering hierarki ini, setiap titik data itu dianggap sebagai cluster. Nah, jadi nanti untuk menentukan cluster mana yang dekat dengan cluster mana untuk dilakukan penggabungan, kita pakai beberapa konsep jarak. Nah, yang pertama kita bisa melakukan penggabungan cluster dengan melihat jarak maksimum antar elemen dalam cluster. Nah, ini metodenya disebut dengan complete linkage clustering. Nah, rumusnya seperti itu. Jadi bagaimana menentukan nanti data mana yang digabung menjadi satu cluster atau kumpulan objek mana yang akan digabung menjadi satu cluster, itu dilihat dari jarak maksimumnya. Nah, rumusnya seperti itu. Metode ini disebut dengan complete linkage clustering. Kemudian bisa menggunakan jarak minimum antar elemen dalam cluster. Nah, jadi dilihat di dalam cluster tersebut jarak minimum antar elemennya dengan cluster yang lain itu berapa, kemudian
nanti yang memiliki jarak yang paling minimum antar elemennya, nah maka klaster itu yang akan digabung menjadi satu klaster. Kemudian ada juga yang menggunakan metode rata-rata jarak. Jadi tiap klaster itu dihitung jarak antara titik datanya dengan klaster yang lain. Kemudian nanti dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Nah, akan diperoleh berapa jarak antara kedua klaster tersebut. Nah, itu metodenya menggunakan average linkage clustering. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan centroid linkage. Nah, centroid linkage ini tinggal menentukan masing-masing centroid dari setiap cluster, kemudian dihitung jarak antar centroid tersebut. Nah, di jarak centroid mana yang paling dekat dengan cluster yang mana, nah maka itu cluster yang akan digabungkan. Rumusnya seperti ini. Kemudian ada juga yang word linkage. Nah, word linkage ya rumusnya seperti yang ditampilkan pada slide 16, di mana SAB itu adalah jarak antara cluster A dan cluster B, tapi jaraknya dihitung menggunakan centroid linkage. Jadi word linkage ini dia penggabungan ada menggunakan variabel atau perhitungan centroid linkage yang ada pada rumus centroid linkage. Nah, ini perhitungan jarak antar dua klaster untuk mengetahui klaster mana nanti yang akan digabungkan. Nah, untuk mengetahui caranya dengan teori-teori yang tadi kita sudah jelaskan pada slide 17, di situ ada sebuah contoh kasus yang akan kita selesaikan menggunakan, yang akan kita clustering menggunakan metode hierarki ini. Jadi contohnya ada set data, di mana set data ini memiliki dua atribut, yaitu X1 dan X2, dan memiliki 5 objek. Nah, kemudian dari 5 objek ini, dia akan di-cluster menggunakan metode hierarki. Nah, langkah pertama untuk metode hierarki ini, di mana langkah pertamanya, kelompokkan setiap objek ke dalam kelompok atau klasternya sendiri. Jadi, yang pertama-tama dilakukan seperti ini, kita punya 5 data yang akan di-clustering, maka langkah pertamanya kita petakan masing-masing data ke dalam satu cluster. Jadi seperti ini, data 1 dianggap sebagai cluster A, data 2 dianggap sebagai cluster B, C, D, E. Kemudian kita hitung similarity untuk pasangan tiap objek. Nah, nanti akan dihasilkan sebuah matriks similarity. Nah, untuk kasus ini saya menggunakan ukuran ketidaksamaan, yaitu ukuran jarak, Euclidean distance. Nah, setelah dihitung, nanti dapatnya seperti ini. Kita hitung jarak antara pasangan tiap objek. Jadi jarak satu dengan satu tentu saja 0, karena dia adalah objek yang sama, kemiripannya tinggi. Kemudian kita hitung jarak antara objek 2 dan 1. Nah, untuk menghitung kesamaannya nanti dapatnya 18,03. Kemudian pasangan 3 dengan 1, 1 dengan 4, 1 dan 5. Kemudian ada 2 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5. Kenapa bukan 2 dan 1? Karena sudah didapat di sini, 2 dengan 1. Nah, dan seterusnya sampai kita tahu jarak antara setiap objek dengan objek yang lainnya di dalam set data seperti ini. Nah, langkah kedua, tentukan pasangan yang paling mirip. Nah, bagaimana kita menentukan pasangan data, objek data yang paling mirip? Ya, kita lihat dari matriks jaraknya, yang mana yang memiliki jarak terkecil. Nah, untuk kalau menggunakan ukuran kemiripan berbasis jarak, itu artinya semakin kecil nilainya, semakin kecil jaraknya, maka semakin mirip objek tersebut. Jadi kalau di sini kita bisa dilihat nilai Euclidean distance yang paling kecil itu adalah antara objek 3 dan objek 4. Nah, jadi yang paling mirip, pasangan yang paling mirip adalah objek 3 dan objek 4. Nah, kemudian kita masuk ke langkah 3, gabungkan kedua objek ke dalam satu klaster. Jadi kita lihat tadi bahwa yang paling mirip itu objek 3 dan objek 4, maka objek 3 dan objek 4 ini selanjutnya digabungkan ke dalam satu klaster. Nah, contohnya di sini saya masukkan ke dalam klaster C. Nah, jadi di awal tadi kita punya 5 klaster A, B, C, D, dan E. Kemudian setelah langkah ini, maka kita tinggal punya 4 klaster. Jadi
Cluster A ada anggotanya objek 1, cluster B objek 2, cluster C ada 3 dan 4, kemudian cluster E objek 5. Nah, langkah keempat, kita bisa lihat di sini bahwa klasternya itu masih, objek datanya masih tersebar dalam beberapa klaster, maka kita ulangi lagi langkahnya dari langkah ke-1. Jadi kita kelompokkan setiap objek ke dalam satu klaster, kemudian kita hitung lagi jaraknya untuk matriks jarak. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah hasil klaster terakhir yang diperoleh di langkah ketiga sebelumnya. Nah, kemudian kita menghasilkan lagi sebuah matriks kemiripan. Nah, bisa dilihat di sini, ini matriks kemiripannya, tetapi sebelumnya bagaimana caranya nanti menentukan nilai atribut dari klaster yang sudah berisi 2 data. Nah, karena di sini nanti saya menggunakan yang jenisnya centroid linkage atau pengukuran kemiripannya berdasarkan dari centroid dari matriksnya. Jadi objek yang ada di sini itu menggunakannya yang centroid. Jadi 3, 4 tadi sudah masuk ke dalam satu klaster. Jadi untuk menentukan nilai dari klaster yang berisi 3 dan 4 ini atau klaster C, maka kita mencari centroid dari klaster ini. Nah, kalau centroid itu kita tinggal merata-ratakan objek yang ada dalam klaster tersebut. Jadi contohnya klaster C ini ada objek 3 dan 4, jadi tinggal kita rata-ratakan nilai X1-nya nanti untuk klaster C 30 tambah 30 dibagi 2, jadi 30. Sedangkan untuk S2 10 tambah 15 bagi 2 dapatnya 12,5. Nah, berdasarkan centroidnya ini lagi, baru kita menghitung matriks similarity-nya. Nah, jadi kita hasilkan lagi matriks similarity untuk masing-masing cluster. Jadi ada 2 dan 1, di sini 18,03, kemudian kita mau menghitung jarak cluster C dengan objek 1 atau cluster C dengan cluster A di sini, maka kita ambil nilai dari 30,12,5 ini, kemudian kita hitung Euclidean distance-nya dengan 10 dan 5. Nah, ini kalau kita pakai centroid linkage. Kalau kita pakai metode lain, misalnya yang maksimum, yang tadi ukuran jarak maksimum, maka di sini untuk klaster yang 3, 4 ini kita tidak perlu hitung centroidnya. Jadi kita tinggal hitung berapa jarak antara poin C, titik 3 maksud saya, metode 3, 30, 10 ini berapa jaraknya dengan objek 1, kemudian kita hitung jaraknya 30 dengan 15, objek 4 ini dengan objek 1, kemudian berapa jarak antara klaster C dengan klaster A diambil yang paling maksimum. Jadi nilai jarak 3 dan 1, jarak 4 dan 1 yang mana paling maksimum. Nah, itu yang akan diisikan ke dalam nilai similarity antara klaster C dengan klaster A atau objek 1. Nah, itu kalau pakai maksimum. Kalau kita pakai metode lain yang kemiripannya misalnya minimum, berarti nilainya minimum. Nah, tapi kalau di sini kasusnya saya pakai yang centroid linkage, maka saya menghitungnya berdasarkan nilai centroid dari klasternya. Nah, kemudian langkah kedua, tentukan pasangan paling mirip. Nah, tinggal dilihat dari matriks similarity-nya tadi. Kita lihat di sini yang mana yang paling kecil jaraknya itu adalah objek data 1 dan 5 atau klaster A dengan klaster E. Nah, objek 1 dan objek 5 karena dia paling mirip, kemudian digabungkan lagi kedua klaster ini atau objek ini. Sehingga di sini saya menggabungkan, jadi sekarang data pertama dan data 5 itu berada di klaster yang sama. Misalnya di sini saya berikan klaster A. Nah, sampai di sini kita sudah memiliki 3 klaster. Jadi klasternya berkurang. Ada 3 klaster di mana klaster A itu berisi data objek 1 dan 5, klaster B itu berisi objek 2, dan klaster C berisi objek 3 dan 4. Nah, ini kita masih lanjut lagi, melakukan kembali ke langkah 1 lagi, karena masih ada 3 klaster. Nah, seperti ini, kemudian kita hitung lagi centroidnya, karena menggunakan centroid linkage. Nah, ada objek 1, 5, centroidnya itu 7,5, jadi tinggal dilihat 10 tambah 5, 15 dibagi 2, 7,5. Kemudian 5 tambah 10, 15 bagi 2, 7,5. Kemudian ada klaster B,
untuk titik data 2. Kemudian ada cluster C seperti ini. Nah, kemudian ya kita hitung lagi jaraknya menggunakan Euclidean similarity. Nah, kemudian akan dapat seperti ini. Jadi jarak antara cluster A dengan cluster B itu adalah 17,68, jarak antara cluster C dengan cluster B itu 12,5 dan seterusnya. Nah, kemudian langkah 2, kita tentukan pasangan paling mirip. Nah, ditentukan lagi pasangan paling mirip, yang mana yang jaraknya terkecil. Oh, ternyata antara cluster C dengan objek 2 atau cluster B ini. Nah, kemudian langkah ketiga, gabungkan kedua objek yang memiliki jarak terdekat atau yang paling mirip. Nah, kemudian ya digabungkan. Kemudian cluster C ini digabungkan dengan cluster B yang memiliki anggota objek kedua. Nah, sehingga sejauh ini kita memiliki dua cluster, yaitu cluster A yang memiliki nilai yang memiliki objek 1 dan 5, kemudian cluster C yang berisikan objek 2, 3, dan 4. Nah, ini masih dua cluster seperti ini. Ini kalau tinggal dua cluster seperti ini, tidak perlu lagi dihitung, tidak perlu lagi kembali ke langkah 1, karena otomatis dia akan digabungkan menjadi satu cluster. Jadi pada akhirnya akan ada satu cluster yang berisi semua kumpulan data. Nah, seperti itu. Jadi ada prosesnya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa kalau metode clustering yang hierarki, dia menghasilkan sebuah dendrogram yang menggambarkan hubungan antara cluster-cluster tersebut. Jadi seperti ini. Nah, ini dendrogramnya digambarkan dari hasil pengklasteran yang tadi. Jadi di tahap awal, ya di sini perhitungan jaraknya. Jadi saya petakan seperti ini. Di sini jarak, di sini adalah poin datanya. Nah, yang pertama tadi kan cluster yang terbentuk adalah 3 dan 4, titik data 3 dan 4, maka digambarkannya seperti ini. Jadi ada titik data 3, ada titik data 4 yang menjadi klaster pertama tadi. Seperti ini, jadi kita gambarkan. Kemudian klaster kedua itu ada titik 1 dan titik data 5. Nah, kemudian yang pada iterasi ketiga yang digabungkan menjadi satu klaster itu adalah klaster yang berisikan 3, 4 dengan titik data 2. Maka kita gabungkannya seperti ini. Nah, kemudian digabungkan lagi penggabungan klaster ini dengan klaster yang di sini menjadi satu klaster. Nah, ini kalau mau dijadikan level, berarti di sini level 1-nya, level 2-nya, kemudian level 3. Nah, seperti ini. Nah, kita mau mengambil berapa klaster, ya tinggal di-cut saja di level mana. Misalnya kita mau ambilnya yang 2 klaster, ya tinggal di-cut di level yang 2 ini. Nah, kalau kita cut di level 2 ini, kita punya 2 klaster, yaitu klaster A yang berisikan di sini datanya. Nah, klaster A misalnya, ya berisi 3, 4, 2, dan klaster yang ada di sebelah kanan yang berisi 1 dan 5. Nah, kalau kita mau yang 3 klaster, jadi kita mau membagi titik datanya menjadi 3 klaster, tinggal kita cut pada level 3 ini. Level 3 ini di mana ada klaster A misalnya 3 dan 4, ada klaster B yang berisi 2, dan kemudian ada klaster C yang isinya 1 dan 5. Nah, seperti itu. Nah, ini menghasilkan pohon klaster. Jadi nanti kalau yang hierarki ini tidak seperti dengan yang partisi, di mana kita tentukan di awal kita mau bagi klasternya berapa banyak. Kalau di sini ada semua pilihan klaster yang tersedia, kita mau berapa klaster, nanti tinggal di-cut di levelnya atau dendrogram yang dihasilkan. Nah, itu dia sedikit pembahasan tentang clustering. Jadi pembahasan tentang analis cluster ini saya hanya membahas 2 metode, yaitu metode partisi dan metode hierarki. Untuk 2 metode lainnya itu bisa dicari referensinya. Oke, sekian untuk perkuliahan kali ini. Semoga mudah difahami. Terima kasih.